Dari manakah Anda mengenal Irfan? Saya mengenal Irfan dari saudara saya. Dari saudara Anda. Ya, itu saya. Seberapa dekat Anda dengan Irfan? Kalau dibilang dekat, ya cukup dekat ya. Karena mungkin waktu itu kan kita hampir 24 jam bersama-sama di satu tim Malaysia. Dalam tim apa? Tim pelayanan di Irfan. Coba ceritakan tentang Anda terhadap beliau, Pak. Kalau pada saat itu saya sih merasa kagum sama beliau, sama dia, dan ya saya karena waktu itu saya juga masih belum sungguh-sungguh ya sama Tuhan, jadi saya menganggap bahwa dia itu sebagai seorang sosok yang bisa membawa saya lebih dekat sama Tuhan. Oke, apakah benar Irfan melakukan pelecehan seksual terhadap Anda? Bagaimana kejadian itu? Dapat ceritakan. Ya benar. Kejadiannya pada saat saya ikut ikut ministrinya dia, pelayanannya dia, dan pada waktu itu kita sebagai besar dari cewek-cewek atau wanita-wanita yang ada di sana, sebagai besar melakukan hal yang sama. Nah, kita itu seperti seks oral, seperti itu, kemudian disuruh telanjang dan pengawasan dan dilakukan secara bersama-sama itu juga pernah. Apa yang dikatakan kepada Anda sehingga Anda mau melakukan hal tersebut? Nah, itu dia selalu berdalih bahwa itu Tuhan yang menyuruh seperti itu. Dan kita melakukannya karena dia bilang bahwa kita mengalami satu trauma di masa lalu, bahwa kita mengalami trauma seksual di masa lalu, jadi untuk seterusnya kita harus melakukan hal yang sama. Gitu. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Pada saat itu saya sebenarnya tidak merasakan apa-apa ya. Saya cuma merasa saya melakukan hal yang mestinya saya lakukan karena dia mengatakan bahwa itu Tuhan yang menyuruh. Banyak orang bertanya, kenapa Anda mau melakukan hal tersebut? Maukah Anda menjelaskan? Kalau saya melakukan hal tersebut, ya seperti saya katakan tadi bahwa dia bilang bahwa memang kan Tuhan menyuruh saya seperti itu, dan saya merasa kalau memang Tuhan yang suruh, ya apa salahnya kalau saya lakukan. Nah, karena itu pada saat itu kan pemikiran atau mungkin saya juga belum mengerti firman secara benar, makanya saya melakukan hal itu juga. Setelah kejadian tersebut, apa dampak peristiwa itu pada kehidupan Anda dan atau keluarga Anda? Pada awalnya memang saya merasa sangat kecewa ya. Itu juga berdampak dengan saya seperti menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti itu, saya seringkali lebih suka sendiri daripada saya kumpul bersama orang-orang di dalam gereja seperti itu. Oke, setelah mengalami kejadian tersebut, apa langkah yang Anda lakukan? Apakah Anda berusaha lapor ke polisi atau Anda tetap diam? Lapor ke polisi sih tidak ya. Ya, karena kan kita tidak mungkin juga, karena sebagai wanita kita kan juga pasti merasa bahwa kalau kita melakukan hal itu berarti nama baik kita atau mungkin orang akan lebih mengenal kita kalau kita melakukan hal seperti itu. Apalagi untuk melapor ke polisi itu akan melibatkan banyak orang juga. Oke, apa harapan Anda terhadap kejadian ini?
untuk kedepannya aku. Yang saya berharap supaya kejadian ini tidak terulang lagi kepada orang lain, khususnya para wanita-wanita, karena kalau hal ini diteruskan maka akan lebih banyak lagi korban dan akan lebih banyak lagi orang yang pada akhirnya nanti akan kecewa sama Tuhan karena apa yang dia lakukan, dia beranggapan bahwa itu dia lakukan untuk Tuhan, padahal sebenarnya itu bukan. Apa ada cerita pribadi dia pada waktu itu cara sama dendam pribadi dan bagaimana dengan hari ini saat ini? Apakah dendam itu masih ada dan sebagainya? Kalau dendam waktu itu memang saya sempat marah. Saya sempat marah dan Sakit hati. sakit hati ya. Saya sempat sangat sakit hati pada saat itu. Sampai-sampai rasanya saya ingin untuk menuju dia, memukul dia, entah bagaimana caranya. Bahkan saya berharap ada orang yang melaporkan dia ke polisi. Supaya dia bisa ditangkap dan supaya tidak lebih banyak korban lagi yang berjatuhan. Bisa diceritakan sedikit bagaimana cara Joel Iman pada waktu pertama kali melakukan pelecehan tersebut? Apakah dia memanggil secara pribadi atau dia merayu atau bagaimana, atau dia mengucapkan ayat-ayat tertentu dan sebagainya yang membuat akhirnya Anda bersedia melakukan atau mengalami kejadian itu? Ya, dia biasanya kalau untuk melakukan hal seperti itu, dia lebih cenderung memanggil kita secara pribadi. Jadi pada saat orang-orang tidak ada atau pada saat kita sedang sendiri, dia mendekati, kemudian dia bilang bahwa nanti harus pergi ke kamarnya dia seperti itu. Dan pada saat masuk ke kamar pribadinya dia itu biasanya dia ngomong apa? Apa yang dia katakan memulai kejadian tersebut? Dia cuma bilang bahwa lakukan tugasmu, dia sering katakan begitu. Tapi itu pada tahap dimana kita sudah melakukannya beberapa kali. Nah, pada waktu pertama kali itu terjadi, itu seperti apa caranya dia? Pertanyaannya dia, perintahnya dia, itu bagaimana dia membuat Anda melakukan itu? Bagaimana? Apa yang dia ucapkan begitu? Pada saat pertama kali dia mengatakan bahwa kamu harus melakukan hal ini supaya kamu bisa bisu dengan masa lalu kamu. Tapi pada saat saya merasa bahwa masa lalu saya tidak ada apa-apa. Loh, kenapa seperti ini? Tapi dia bilang bahwa itu Tuhan yang menyuruhnya melakukan itu. Kayak itu untuk suatu terobosan istilahnya seperti itu. Melakukan apa yang dimaksud kemudian? Yang melakukan seperti oral seperti itu. Terus kemudian waktu dia menyuruh melakukan seseorang itu dia memberi petunjuk caranya begini atau enggak? Iya. Petunjuk yang diberikan itu seperti apa? Ya, dia menyuruh kan, awalnya kan saya tidak mengerti tentang apa istilahnya seksual, apa istilahnya berhubungan, saya tidak mengerti sama sekali. Dan pada saat itu dia cuma bilang bahwa kamu melakukan ya seperti yang dia tunjukkan, dia seperti yang mencontohkan seperti apa yang dia buat. Dia mencontohkan dengan gerakan-gerakan tertentu gitu. Iya. Terus kemudian dia membuka celananya terlebih dahulu. Iya. Terus dia memegang kepalamu atau bagaimana gitu, terus kemudian mengarahkan ke penisnya dia begitu. Iya.